Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tania Pispara Wisanjaya dan di Baik Syarif Fajria di sini kami akan menjelaskan sinkronisasi. Sinkronisasi jam merupakan mekanisme untuk menyerampakkan waktu dari semua komputer di dalam suatu sistem terdistribusi. Yang pertama ada Coordinated Universal Time atau UTC. Yang kedua ada pelacakan waktu pada suatu komputer. Yang terakhir ada algoritma sinkronisasi jam. Yang pertama ada algoritma Christian, yang kedua ada algoritma Berkeley, yang ketiga ada Network Team Protocol atau NTP. Sini ada jam fisik pada komputer tidaklah akurat. Algoritma sinkronisasi jam menyediakan mekanisme untuk mensinkronkan jam-jam pada komputer jaringan di dalam suatu sistem terdistribusi. Yang pertama ada komputer-komputer pada jaringan lokal menggunakan berbagai algoritma untuk sinkronisasi. Ada beberapa algoritma seperti algoritma Christian mensinkronkan waktu dengan menghubungi time server terpusat. Terus ada algoritma Berkeley mensinkronkan dengan cara terdistribusi melalui pertukaran informasi waktu pada berbagai komputer. Yang kedua ada NTP menyediakan arsitektur dan protokol untuk sinkronisasi waktu pada jaringan area luas seperti internet. Sinkronisasi diperlukan. Contoh pertama ada pelacakan kendaraan dalam suatu sistem pengawasan kota menggunakan jaringan sensor kamera terdistribusi. Tujuannya untuk mengetahui jejak trek atau dari kendaraan yang mencurigakan. Yang ketiga ada kamera sensor node dipasang di seluruh kota. Yang keempat ada setiap kamera sensor yang mendeteksi suatu kendaraan melaporkan waktunya ke server pusat. Yang terakhir ada server merekam pergerakan kendaraan yang mencurigakan. Jika node sensor tidak mempunyai porsi waktu yang konsisten, hasil lacakan kendaraan tersebut tidak dapat dikendalikan atau diandalkan. Di sini ada Coordinate Universal Time atau UTC. Semua komputer biasanya disinkronkan ke suatu jam standar bernama UTC. UTC merupakan standar waktu primer yang digunakan oleh dunia untuk mengatur jam dan waktu. UTC juga di-broadcast melalui satelit. Layanan broadcasting UTC menyediakan akurasi 0,5. Server-server komputer dan layanan online dengan UTC receive dapat disinkronkan melalui broadcast satelit. Banyak protokol sinkronisasi terkenal dalam sistem terdistribusi menggunakan UTC sebagai waktu rujukan untuk mensinkronkan jam dari komputer-komputer mereka. Clock skew pada saat waktu UTC adalah T. Misalkan jam pada komputer mempunyai waktu C dalam kurung T. 3 jenis jam yang mungkin yaitu jam sempurna, jam cepat, dan jam lambat. Frekuensi dari jam didefinisikan sebagai ratio dari jumlah detik yang dihitung oleh jam software untuk setiap detik UTC frekuensi sama dengan DC per dt. Skew dari jam tersebut didefinisikan sebagai sejauh mana frekuensi berbeda dari jam yang sempurna. Skew sama dengan DC atau dt. Bagaimana suatu komputer memelihara catatan waktunya? Setiap komputer mempunyai hardware timer. Timer ini menyebabkan suatu interrupt H kali dalam sedetik. Interrupt handler menambahkan 1 ke jam software-nya dalam kurung C. Persoalan dengan jam pada suatu komputer. Dalam praktek, hardware timer tidak tepat atau teliti. Ia tidak benar-benar interupsi H kali sedetik dikarenakan ketidaksempurnaan material hardware dan variasi temperatur. Komputer menghitung waktu lebih lambat atau lebih cepat daripada waktu aktual, sehingga muncul clock skew, yaitu kemiringan antara jam komputer dan waktu sebenarnya. Misalnya UTC. Algoritma Christian. Flavio Christian menawarkan suatu algoritma untuk
menyerempakkan komputer-komputer dalam jaringan dengan satu server waktu atau time server. Gagasan dasarnya identifikasi suatu network time server yang mempunyai sumber waktu akurat. Misal, server waktunya mempunyai satu UTC receiver. Semua klien menghubungi network time server untuk mensinkronisasi. Namun, delay jaringan terjadi pada saat klien menghubungi time server menghasilkan waktu yang ketinggalan. Algoritma tersebut memperkirakan delay jaringan dan menetapkan kompensasi untuk itu. Algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley merupakan pendekatan terdistribusi untuk sinkronisasi waktu. Pendekatannya yaitu suatu time server secara berkala sekitar sekali dalam 4 menit mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Server menghitung suatu selisih waktu rata untuk setiap komputer. Server memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka dengan sinkronisasi waktu gradual. Network Time Protocol atau NTP. NTP mendefinisikan suatu arsitektur untuk layanan waktu dan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu di internet. Dalam NTP, server-server dikoneksikan dalam suatu hierarki logis bernama synchronization subnet. Level-level dari synchronization subnet disebut sebagai strata. Server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat terhubung ke suatu UTC receiver. Server-server dalam setiap strata bertindak sebagai time server untuk server-server di strata lebih rendah. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.